teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di stasiun Cirebon Kejaksan. Ini sekarang jam 1 dini hari, aku akan melakukan perjalanan naik kereta api. Akhirnya aku bikin konten kereta api lagi kan. Setelah beberapa kali itu aku diprotes sama subscriber. Kapan nih kok nggak naik kereta lagi? Kapan konten kereta lagi? Ketika aku baca di kolom komentar channel YouTubeku. Oke, aku buatin konten kereta api teman-teman. Malam ini aku akan pulang ke Blitar setelah ada acara di Cirebon dan aku akan naik kereta api Gajayana tambahan. Ini adalah kereta fakultatif yang artinya dijalankan tiap wayah-wayah rame. Ini kan momen liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Nah, aku akan naik kereta api Gajayana tambahan tapi di kelas priority-nya. Bisa dibilang kereta wisata yang dijual pola FIT, Free Independent Traveler. Dan yang unik, harga kereta itu kan sekarang lagi gila-gilaan naiknya ya. Yang rute Malang aja kayak Gajayana yang reguler itu 950 teman-teman, dari Jakarta ke Malang atau Jakarta Blitar, Cirebon Blitar. Aku lihat Gajayana tambahan eksekutifnya 920. Priority-nya 950. Selisih 30.000 tapi dapat lounge, terus dapat snack, dapat makan. Ya mending Gajayana priority toh. Lagian aku juga udah lama banget gak naik kereta wisata. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Kurang lebih sekitar 2 jam lagi keretanya akan nyampe di stasiun Cirebon. Mungkin sekarang masih mana ya? Cikampek ya. Ini adalah suasana di sekitar stasiun Cirebon. Jadi stasiun Cirebon itu ada 2, stasiun Cirebon Kejaksan dan Perujakan yang ada di sebelah timurnya nih teman-teman. Tapi untuk kereta kelas ekonomi atau kereta kelas menengah ke bawah itu ada di stasiun Cirebon Perujakan. Kayak kereta api kalau arah Blitar itu Matarmanja, Majapahit mungkin ya. Aku udah lama nggak naik kereta loh. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang salah, bisa kalian benerin di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Ini jam berapa coba? 1:08. Di stasiun masih rame gini, aman, tentram, kita nggak was-was. Yaitu kenapa aku bilang stasiun itu atau kereta api itu walaupun harganya mahal pasti tetap dibeli, karena selain waktunya itu fleksibel, mana ada bis yang dari Cirebon ke arah Blitar jam segini tuh nggak ada loh. Ke arah Malang nggak ada, mungkin udah pada lewat semua, dan jamnya pasti. Dan yang penting ketika kita nunggu atau titik boardingnya itu aman. Bayangin kalau di terminal jam segini, jam 1 kan mindsetnya orang masih wah terminal horror atau gimana, banyak kriminal, banyak calo. Cuman sekarang emang udah berbenah sih, beberapa terminal tipe A di Indonesia itu udah mulai menerapkan model-model 24 jam kayak stasiun gini. Jadi orang naik turun 24 jam aman. Cuman nggak semua terminal, dan masih mindsetnya orang tentang terminal itu jauh dari kata baik. Makanya kayak gimana pun harga mahal sekalipun orang tetap milih kereta api. Itu sih yang aku temuin di lapangan selama ini. Kita sekarang berada di hall utama stasiun Cirebon. Yang nunggu masih lumayan banyak, dan untuk kereta yang akan membawa aku menuju ke Blitar itu masih belum ada di informasi keberangkatan, karena jam-jam segitu jam-jam ramenya kereta-kereta tujuan ke arah Gambir sana teman-teman. Mentok jam 02.07, kereta kita jam 3.07. Tadi aku tanya sama petugasnya, itu katanya untuk kereta priority dapat lounge. Oke, sekarang kita masuk lewat ini. Ini ada kereta apa Kiyo? Argo Muria tujuan ke Semarang, baru berangkat. Kita sekarang berada di sekitaran peron stasiun Cirebon. Ini adalah stasiun paling besar mungkin yang ada di wilayah Cirebon, karena dia juga pusat daop, daerah operasi 3 Cirebon. Ada lokomotifnya di sana, ada di bawah lokomotifnya di ujung sana. Jadi kalau kalian lihat lokomotif berada di Depo Induk CN, itu semua perawatan ada di sana teman-teman. Perawatan yang menengah ke bawah ya. Kalau perawatan besar dia masuk ke Balai Yasa Yogyakarta. Yang nunggu juga udah lumayan banyak. Sekarang kita geser ke sana. Ada batik Trusmi. Aku jadi keinget kemarin ada rame-rame masalah naming red sih. Nggak tahu yang bener yang mana, tapi aku jelas kasihan banget ya batik Trusmi ya. Udah prepare buat
naming rights. Jadi kedepannya itu mau dikasih nama Cirebon BT Batik Trusmi gitu loh. Seingatku ya, atau sepengetahuanku. Cuman nama itu diprotes oleh kalangan budayawan dan beberapa masyarakat Cirebon katanya menyalahi aturan tentang cagar budaya Cirebon, teman-teman. Teman-teman bisa komen di kolom komentar sebetulnya itu masalah ini tuh gimana sebenarnya. Soalnya naming rights pun juga sah-sah aja gitu loh. Toh juga di Semarang itu ada stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng, terus stasiun-stasiun MRT dikasih naming rights, Tuku, Indomaret, BCA dan sebagainya aman. Cuman di Cirebon ini bermasalah, teman-teman. Akhirnya kesepakatannya Batik Trusmi nggak jadi dipasang naming rights dan infonya dibatalkan sepihak oleh KAI. Oke, next kita geser ke ruang tunggu yang priority. Udah dikasih nama Batik Trusmi loh. Di sini. Ini ya. Oke. Oh, di dalam sana. Ini ruang tunggu yang biasa. Yang luxury di sana, teman-teman. Buka kan? Nah, ini kita sekarang udah berada di lounge luxury-nya, teman-teman. Ini kita bisa bikin kopi, ada cemilan. Di sini ada tradisional, kue tradisional, terus kita ada buah, ada blackcurrant, infus water, premium tea. Oke, keretaku jam lah belum kelihatan di sini. Hari ini penunggu cuma aku doang, Mbak. Nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Oke. Motifnya batik di atas. Tapi kayaknya enakan yang di sana, yo. Di luar sana banyak tempat untuk tidurnya loh. Dulu. Ini ada apa ya, brandingan Batik Trusmi banyak banget. Oh, udah ceritain. Oke, terima kasih. Gajayana tambahan priority 307. Aku keluar sejenak. Di sini ada brandingan Batik Trusmi banyak banget nih. Pojok bacanya Batik Trusmi. Ini lounge-nya namanya Lounge Batik Trusmi. Itu ada outletnya. Ada tempat tidur di sini, malah enak di sini ya. Malah lebih dingin di sini daripada di dalam. Ini tempat tidur nih, teman-teman. Ini bentuknya mengombak, ini menyesuaikan lekukan tubuh. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam sebelum pemberangkatan naik kereta api Gajayana tambahan. Ini misalkan kalian punya tiket kereta imperial, priority, luxury, panoramik dan sebagainya yang kelas-kelas di atas eksekutif itu bisa menggunakan lounge ini, teman-teman. Enak sih tempatnya. Kasih ya, Mbak ya. Ini kita udah ngambil ini kue, pisang sama teh hangat. Saatnya kita ngedit, selesaikan yang belum terselesaikan. Mbak, makasih ya. Yuk. Keretanya udah nyampe loh. Gajayana tambahan 252, padahal jadwalnya itu jam 3.07. Kecepatan berapa menit ya berarti ya? Gajayana. Iya. Iya. Tuh kereta api Gajayana tambahnya priority. Posisinya ada di belakang sini. Pas banget. Iya, Pak. Yuk. Iya, siap. Masih lama kan? Oke. Ini dia, teman-teman, kereta api Gajayana Priority K18109. Ini merupakan kereta modif yang dulunya kayak kereta eksekutif deh, atau kereta kelas bisnis dimodifikasi menjadi kereta mewah kayak gini. Ini dioperasikan oleh KA Wisata. Bisa di-charter, bisa dijual ketengan kayak gini. Nah, ini waktunya cukup lama.
bisa digunakan waktunya untuk pergantian masinis biasanya di stasiun ini, dan juga untuk pengisian air rangkaian, untuk pergantian kondektur tuh kayaknya. Kenapa kok aku pilih kereta yang ini dibandingkan kereta yang depan yang harganya selisih 30.000? Yang pertama, selisih cuma 30.000, dapat lounge, dapat makan, dapat snack, dapat kereta yang lebih mewah. Dan biasanya kereta eksekutif kayak gini itu untuk yang kereta tambahan itu biasanya eksekutifnya unik-unik teman-teman. Nanti kita masukin tas dulu aja ya, masih ada waktu 12 menitan lah. Nih. Iya. Ya. Sekarang udah berada di dalam kereta priority teman-teman. Kan tempat dudukku di 7C, di depan sana yang gangway. Terus ada keluarga kan minta tukeran, aku dikasih yang nomor 7A yang dekatnya jendela. Wah, berarti rezeki nih. Mereka minta tuker dan aku juga bisa buat konten. Alhamdulillah ya Allah. Misi, tangan kiri. Mbak nanti dapat makan tuh Mbak? Dapat. Disediakan nanti aja nggak apa? Boleh. Buat sarapan gitu? Iya, kebetulan juga ini untuk sarapan. Oh gitu? Panas kan. Oke, baik. Dapatnya apa aja sih Mbak nanti? Untuk fasilitas yang ada di sini itu terdapat minuman, Ha? air kelapa, dan juga air putih. Oke, siap. Makanannya ada makanan berat, dan juga snack. Oh, snack. Ada snack juga? Oke, nanti kalau misalkan teh kayak gitu bisa kan? Minta atau berbayar? Bisa. Free? Ada free. Itu cuman sekali atau bisa? Untuk minuman kita ada minuman hangatnya, teh dan juga kopi itu bisa free refill nanti. Oh gitu? Wah, cocok. Makasih Mbak ya. Mumpung masih ada waktu, kita ke depan yuk. Ini kereta eksekutif 8, berarti 8 eksekutif tambah priority 9, tambah kereta pembangkit 1, 10, tambah kereta makan 1, berarti 11. Bahwa 11 dikalikan 20 meter, berarti 220 meter. Kita jalan 220 meter ke arah depan, lalu balik lagi. Ya, itu kita olahraga malam sih. Aku sambil penasaran loh, lokomotifnya cc berapa, terus K1-nya itu eksekutif berapa aja. Karena untuk kereta-kereta yang tambahan gini biasanya itu eksekutifnya itu anomali. Semua rangkaian yang ada atau semua kereta yang ada dicampur jadi satu dari beberapa depo gitu biasanya. Nah ini ada yang di SBI, ini Depo Blitar, 196. Oh ini kereta makannya pada kayak kereta makannya Matarmaja nih teman-teman. M1 08608 SBI yang ada ukiran kereta D14 lokomotif uap. Ini K1 SBI, kaca pesawat SBI juga K184. Kita geser ke sebelah sini, kereta api Bima datang. Ini kereta api Bima masuk di jalur 1 stasiun Cirebon. Pakai lokomotif CC 206 513 58. Kereta api Bima ini merupakan salah satu kereta eksekutif yang udah dapat upgrade rangkaian SS Eksekutif New Generation. Ini ada kereta kompartemen. Suite kompartemen adalah kereta dengan tarif termahal yang bisa dibeli secara per seat. Harganya 2.200.000 apa ya, aku lupa. Dan kereta ini tuh jadi satu rangkaian dengan kereta api Argo Semeru. Jam berapa sih? Oh ini istirahat sih. Soalnya 3 rangkaian menjadi 4 jam keberangkatan. Jadi sistemnya semi tektok ya teman-teman. Kadang jalan Argo Semeru, kadang jalan Bima. Oh kita belum lihat lokomotifnya. Udah di woro-woro mau berangkat nih teman-teman. Kita malah belum lihat lokomotifnya. Wah, pelanggaran nih. Lokomotifnya ternyata 201, berarti nggak bisa kenceng dia. Karena sekarang 201 atau lokomotif yang atau kereta yang nggak ditarik 206, dia ini bakal di downgrade kecepatannya. 2018909. Sinyal udah kuning, persiapan berangkat. Kita balik ke sana. Kereta udah berangkat, kita tutup pintunya.
Ya. Kita ada di kereta makannya nih. Ada musolanya juga. Mungkin kita nanti akan begadang dulu sampai subuh biar nggak kelewatan subuh. Ada kereta makan, di kereta makannya ada musolanya nih teman-teman. Wah, dalamnya. Nah, ini adalah interior dari kereta makan M18608. Ini persis kayak yang aku naik ketika pas naik KA Matarmaja kemarin deh, atau emang ini ya? Aku lupa, tapi emang mewah banget sih. Di sini udah ada ukirannya D1410 yang biasa dijalankan di kereta wisata Jaladara Solo. Ada CCTV-nya untuk tempat makannya kayak gini, bersih banget. Jam segini siapa yang mau makan coba? Udah tidur semua. Nah itu. Habis ini kita akan ngelewatin stasiun Cirebon Perujakan. Nah ini adalah stasiun Cirebon Perujakan. Stasiunnya kereta kelas ekonomi, bisnis, atau kereta menengah kelas ke bawah. Sejarahnya ini tuh dulu sama stasiun Cirebon itu beda maskapai atau beda perusahaan teman-teman. Stasiun Cirebon itu dibangun oleh SS, Stadspurwagen. Stasiun Cirebon Perujakan ini dibangun oleh SCS Samarang Cirebon Stromtram maskapai. Nah terus disambungin lah, akhirnya nyambung menjadi satu kesatuan. Dulu tuh maskapainya atau operator kereta itu beda-beda teman-teman setiap wilayah. Tapi yang paling besar tetap BUMN-nya zaman Hindia Belanda, yaitu Stadspurwagen atau SS. Kita lanjut jalan ke arah sana lagi ya. Lumayan capek ternyata. Akhirnya sampai juga di kereta priority. Berarti jalan hampir setengah kilo aku tadi pagi ini. Tak balik ke sana ya. Ditawarin teh hangat teman-teman, yo mau lah biar gak ngantuk, soalnya subuhnya masih 45 menit lagi. Iya, teh panas. Terima kasih ya. Oh gitu, makasih ya. Yuk, ya. Dikasih minuman cuy, minuman terus dikasih teh lagi, enak banget. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.51, kita udah sampai di stasiun Purwokerto. Kereta api Gajayana Tambahan ini sekarang sedang berhenti untuk isi air rangkaian lagi, dan aku belum sholat subuh teman-teman. Tadi tuh pengennya sholat subuh pas jam 4 kan, ketiduran bangun-bangun udah jam 5. Dia berangkat lagi jam 5.05 dari stasiun Purwokerto ini. Kenapa ada aktivitas langsiran pagi hari, sesi 2018306 di Poindok, Yogyakarta. Kayaknya kereta api Kamandaka deh. Soalnya sebelah situ ada kereta api Kamandaka tujuan ke Semarang. Berangkatannya jam 5:10. Untuk stasiun Purwokerto ini kayaknya ada yang baru deh. Kayaknya dulu peronnya nggak setinggi ini deh. Sekarang ditinggiin biar penumpang itu kalau naik makin enak teman-teman. Ini sebelah ini kayaknya kereta api Cakrabuana deh, yang rutenya itu dari Purwokerto ke arah Jakarta. K1 atau kereta kelas eksekutif yang dulu pernah dipakai Gajayana deh, yang K117 yang geblodak tuh dulu. Tapi sekarang kayaknya udah diperbaiki. Ya ini berangkat jam 6:30 sorry, habis ini. Lalu infonya dari temen yang dinas itu, dia juga jadi satu rangkaian dengan kereta api Gunung Jati, Pak ya?
PP Cirebon Jakarta, balik lagi terus ke arah sini lagi menjadi kereta Cakrabuana rute Purwokerto Gambir. Ada kereta kelas ekonominya juga ternyata. Kita udah saatnya kita menuju kereta makan. Langsung sholat berlaku. Masih diberi kesempatan untuk subuhan. Daripada nanti udah nggak dikasih kesempatan lagi kan bahaya. Kereta api Gajayana tambahan berangkat jam 5.05 tepat, kurang lebih sekitar 3 menit yang lalu. Habis ini berarti kita ngelewati jembatan Serayu nih. Kita ke belakang aja. Untuk kereta api priority ini ada toilet di belakang, di sebelahnya ruang operator dan pantry. Toilet seperti ini teman-teman, dibikin model lebih luas dan lebih mewah. Nah, juga wangi banget. Kayak gini. Ada juga mesin pengering tangan otomatis di sini. Oke, kita tutup lagi. Kita balik ke sini.
Jam 5.26. Tadi kita berhenti di stasiun Kroya. Kecepatan 4 menit, harusnya 5.30 atau 32 berangkat. Berarti masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi teman-teman. Jadi stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan. Bisa dari arah Jakarta, bisa dari arah kiri itu ke arah Maos, atau ke arah Bandung, bisa juga ke arah Cilacap. Makanya kayaknya ini salah satu stasiun paling rame deh, karena yang ke arah Jakarta, ke arah Bandung sama-sama lewat di stasiun Kroya ini. Bisa kita lihat di sebelah sini ada kereta api Serayu yang kayaknya baru datang juga. Dia dari Pasar Senen tujuan ke Purwokerto mungkin, tapi dia muter lewat Bandung. Stasiunnya selalu rame dan stasiunnya gede banget. Mungkin salah satu stasiun yang ukurannya paling gede se-daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman ya. Dari Cirebon ke sini tuh nggak ada 2,5 jam teman-teman ya. Cepet banget kereta ini. Coba kalau naik bus gitu lewat jalur selatan itu lama banget. Ini yang bikin kereta api mahal tuh seperti ini. Itu mahal banget sih, terlalu mahal sih menurutku. Habis ini aku mau tidur teman-teman. Tadi kan nggak tidur sama sekali. Tidur sih ketika pas lepas Cirebon tadi aku sempat tidur, bangun-bangun udah Purwokerto. Jadi mau lanjut ke tidur lagi, nggak tahu nanti bangun nyampe Jogja atau nyampe Solo, misalnya Blitar pun aku nggak peduli, aku pengen tidur. Mantap banget. 5.31 kita berangkat. Berarti ini dia menganut model 5.32 itu ngijak wesel keluar teman-teman, bukan pas berangkat. Ternyata kereta api Serayu ini kereta Serayu malam dari Pasar Senen jam 7 malam boyo. Terus nyampe sini jam 5.15. Putar lokomotif lanjut menuju ke arah Purwokerto. Ini kita sekarang ada di stasiun Kebumen jam 6:08. Aku kebangun bukan karena keretanya berhenti, tapi karena dikasih jajan sebanyak ini nih. Ini ada makanan dan ini ada snacknya. Kita buka mulai dari snacknya teman-teman ya. Ini masih di segel nih. Ada 2 roti, 1 donat, 1 apa ya, roti apa ini ya? Inilah pokoknya. Kita taruh mana yuk? Penuh semua ini. Taruh bawah ya. Bismillah. Sama ini ada makanan sarapan teman-teman disajikan. Ini ada nasi ayam apa ya, ayam kukus nih, terus sama ada nasinya. Selisih 30.000 dengan kereta yang di depan, tapi dapat fasilitas kayak gini. Wah, ini bener-bener kita sebagai penumpang apa sih namanya ya, priority, ini merasa menang banyak. Saat ini kita udah mau masuk di stasiun Tugu Jogja. Masuknya 7.27. Harusnya 7.28, terus berangkat lagi 10 menit lagi ya. Aku lupa jadwalnya. Sebelah sini ada kereta api bandara YIA tuh di situ. Saat ini kita lagi ada di stasiun Yogyakarta. Stasiun yang bisa dibilang ini tambang uangnya KAI ini. Karena kereta apapun kalau dilewati di Jogja pasti laku dan rame. Kita masih berangkat lagi sekitar 10 menit lagi teman-teman. Stasiun yang 24 jam selalu rame. Kita geser ke sebelah sini aja kayaknya ya. Aku masih heran tuh, Jogja itu ada apa aja yuk. Ya kalau bilang tempat wisata, nggak banyak tempat wisata ya di kota-kota lain. Tapi emang Jogja ini untuk KAI benar-benar spesial. Sampai kereta yang terbaru atau kereta apa dilewati Jogja semua dan semua laku. Teman-teman tahu nggak kereta api Taksaka? Sekarang jalannya kayak minum obat. Rute Jakarta Jogja, Jogja Jakarta itu sehari ada 3 kali keberangkatan. Ngeri. Nah itu baru aja diomongin. Kereta api Taksaka pagi berangkat jam 7.30. Sehari jalan 3 kali cuy. Dengan pola operasional itu pagi nyampe siang terus berangkat lagi malam. Pagi nyampe sana kan siang, putar balik lagi, dari sini berangkat lagi malam. Ngeri. Di
Biasanya di Jogja tuh banyak yang turun dan juga banyak yang naik. Jadi dalam satu kursi bisa diisi sampai 2 penumpang. Biasanya waktu 10 menit digunakan oleh penumpang untuk merokok teman-teman. Karena di kereta api kan nggak boleh merokok. Jadi ada waktu lumayan banyak gitu buat ngerokok. Di sini untuk stasiun Tugu Jogja disediakan area smoking di sebelah sini ya. Di peron jalur nomor 3 bagian ujung barat ada smoking areanya. Caranya gimana tahu jadwalnya kereta? Jadi kalau misalkan kalian rutenya dari Jakarta ke Blitar gini kayak aku ya, itu ketik aja Jakarta Gambir Jogja jam berapa nyampe nya, terus berangkat lagi dari Jogja ke Malang jam berapa nyampe. Jadi kan ada spare waktu tuh, bisa kita lihat selisih waktunya antara datang dan berangkat. Kalau misalkan kita awam nggak ngerti jadwalnya kereta ini teman-teman. Tapi ngomong-ngomong kereta ini tuh jadwalnya unik loh. Dia berangkat paling awal hitungannya di Gambir. Paling awal segambir. Yo karena udah ganti hari 00.00 00.10 dia berangkat dari Gambir menuju ke arah Malang. Nyampe Malang mungkin jam berapa yo? Jam 2 mungkin. Berangkat dari Jogja, yang turun banyak, yang naik juga banyak. Update suasana Jogja per 22 Desember 2025. Kemarin tuh gue lihat berita, katanya tuh diperkirakan 7 juta wisatawan akan memadati Jogja pada liburan Natal tahun baru. Ini bener-bener rame banget berarti yo. Jadi pagi ini masih belum begitu sih, kalau malam udah ngeri. Nah ini parkiran Abu Bakar Ali, rencananya mau jadi kayak pedestrian gitu teman-teman, kayak taman. Jadi bus atau kendaraan-kendaraan yang wisatawan yang parkir di Malioboro itu dipusatkan di BI, dekatnya Taman Pintar. Ini sekarang kosong, mau dibuat pedestrian. Dan jembatan Kewek di sini itu infonya udah berusia 100 tahun lebih, ditutup karena takutnya nanti nggak kuat ambrol. Makanya di sekitaran Malioboro itu banyak banget pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas gitu loh, biar nggak macetnya nggak terlalu parah teman-teman. Habis ini kita akan ngelewatin stasiun Lempuyangan. Ya modelnya sama sih kayak Tugu tuh, kereta untuk kereta yang kelas atas, terus untuk yang Lempuyangan kereta menengah kelas menengah ke bawah. Nah ini kita sekarang ngelewatin stasiun Lempuyangan. Kereta apa ya? Bogowonto. Bogowonto udah kayak gini sekarang. Di sana aja, Mbak. Iya. Iya, sana aja sambil. Jadi barusan ada kejadian kurang mengenakan teman-teman. Aku duduk di barisan 2 paling depan ya. Nah ada penumpangnya tuh yang depan kupas itu ngerebahinnya terlalu rebah, jadi ngenain teh yang masih panas di sini masih full, terus tumpah kena kaki. Ini lagi dibersihin. Aku sementara pindah di sini dulu aja sampai nunggu sana udah selesai dibersihin. Tapi mulai enak di belakang sini sih. Nah jadi pelajaran buat teman-teman, kalau ngerebahin itu jangan mentok rebah sampai rebah gitu, karena yang pertama bakal mengganggu belakangnya. Yang kedua, siapa tahu di sini ada minuman atau ada barang itu bisa jatuh. Apalagi parahnya kalau misalkan minumannya masih panas gitu teman-teman. Gitu. Ini juga masukan buat KAI wisata juga sih. Kalau bisa ini dikasih pembatas itu jangan sampai lebih dari rebahnya itu lebih dari apa namanya meja kecil ini loh. Nah jadi kayak punya kereta eksekutif yang baru yang stainless itu udah menurutku udah lumayan bagus sih. Tapi kalau ini kan modifan, ini bukan kereta baru, ya bisa lah dikasih pembatas gitu teman-teman, biar rebahnya nggak terlalu rebah banget. Karena yang model itu rebahnya rebah banget teman-teman. 802 kita berangkat dari Klaten. Ini mumpung sepi di sini, aku tak ngerjain editan di sini.
KRL-nya masih stabling di sini, tapi kira udah full di Palur, teman-teman. Ini kurang lebih udah 10 menit kita berhenti di stasiun Madiun. Berangkat lagi 9.56. Ini kalau kita perhatiin kereta ini tuh kantong waktunya banyak banget ya. Jadi setiap stasiun tuh berhentinya cukup lama. Salah satu enaknya naik kereta priority, lantainya itu pakai karpet. Jadi kita gak pakai sendal pun aman ya teman-teman. Rasanya kayak di hotel gitu. Loh ini loh rame, lihat nih. Yang naik banyak, yang turun pun juga banyak. Pas di Jogja sama Solo tadi. Wah, emang jalur tengah itu Jogja sama Solo itu emang kantong uangnya Kak Ayo. Dan dari tadi tuh nggak ada yang kesini loh. Yo, tak pakai terus tempat ini. Toh juga masih ada satu yang kosong. Petugasnya lagi standby di depan situ, nyambut misalkan ada tamu, atau bukan tamu sih, ada penumpang gitu. Coba. Panas banget cuy. Di sebelah sana ada Inka, industri kereta api yang membuat gerbong atau kereta. Nah infonya ke depan tuh dibagi. Yang ini untuk khusus membuat kereta nggak berpenggerak, tapi Inka yang Banyuwangi itu kereta berpenggerak kayak KRL itu dibuat di Banyuwangi sana. 2 menit lagi lah keretanya berangkat. Ini udah selesai ngedit, saatnya kita kembali ke tempat dudukku. Rame cuy, yang naik tetap banyak. Ini kan keretanya lepas Madiun. Aku baru ingat kalau kita masih punya roti donat. Nah kita makan nih. Dari jam 10 gini udah lapar nih teman-teman. Sekarang kita udah sampai di stasiun Nganjuk jam 10.32, berangkat lagi 10.37. Wah bener-bener kantong waktunya ini banyak banget ya, setiap stasiun berhentinya lama teman-teman. Makanya dari Cirebon sampai ke Blitar dia itu sampai 9 jam, padahal lainnya kereta lainnya cuma 7 jam berapa gitu. Di sisi lain juga kereta itu tuh nggak bisa kecepatan penuh 120 km per jam karena lihat tuh lokomotifnya 201, lokomotif teknologi tahun 80-an dipaksa geber 9 dipaksa geber sekitar 11 kereta yo, capek cuy. 10.59 kita berangkat dari stasiun Kartosono. Ini merupakan stasiun percabangan. Kalau lurus itu ke arah Surabaya, kita ambil kanan masuk ke jalur kantong lewat Kediri, Tulungagung, Blitar, dan kereta nanti akan berhenti di stasiun Malang. Sekarang kita udah ngelewatin jembatan Kartosono yang membentang di atas Sungai Berantas. Ini kayaknya banjir ya teman-teman, itu sampai kelelep loh di situ.
berarti volume airnya lagi tinggi. Nah, kita sekarang lewatin tikungannya nih. Bisa kita zoom sampai ke lokomotifnya. Kita udah sampai di Tulungagung. Yang turun di Tulungagung ternyata lumayan banyak. Berangkat dari Tulungagung 11.59. Sepertinya kita udah sampai di Blitar nih teman-teman. Kereta udah mengurangi kecepatan. Aku baru bangun tidur lagi. Oh iya benar, ini udah Blitar nih. Turunnya pas nih di pintu keluar. Sore Pak. Alhamdulillah. Udah teman-teman, sekarang kita udah sampai di stasiun Blitar. Kayaknya on time deh. Aku nggak lihat jadwalnya. Sing ngantuk banget, benar-benar puas sih naik kereta ini. Ya walaupun usia nggak berbohong ya. Dari segi berisik agak berisik, guncangan juga kerasa. Cuman dibandingkan dengan harganya kereta eksekutif yang 930, ini dapat 950. 920 sama ini 950. Selisih 30.000. Rasanya naik kereta ini jadi worth it banget teman-teman. Oke, terima kasih dan nonton video ini dari Cirebon sampai pulang ke Blitar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye. Kereta melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun. Oh, siap. Senang lihat. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Kereta berangkat dari stasiun Blitar jam 12.26. Nyampe Malang mungkin sekitar jam 2 kurang dikit.